Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tauhid kita. Ya, kita sekarang akan membahas tentang iman dengan qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Ya, ini adalah rukun iman yang keenam, yang mana harus diimani oleh setiap muslim ya. Jadi seorang muslim itu tidak akan sempurna imannya sampai dia juga beriman dengan takdir ini ya. Kalau nggak beriman dengan takdir ini, maka keimanannya masih belum sempurna ya. Dia juga harus mengikrarkan dan meyakini dengan keyakinan yang dalam bahwasannya segala sesuatu itu terjadi atas ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, entah itu yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, itu semuanya terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tidak ada satupun yang meleset dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pengertian takdir. Apa sih yang dimaksud dengan takdir? Takdir itu adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dituliskan oleh Al-Qalam atau pena dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman ya. Jadi takdir itu adalah perkara yang diketahui oleh Allah dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga telah dituliskan oleh Al-Qalam, oleh pena ya, dituliskan di Lauhul Mahfuz. Dari segala sesuatu hal apapun yang akan terjadi hingga akhir zaman. Itu yang dimaksud dengan takdir ya. Jadi kita harus mengimani takdir ini ya. Kita harus mengimani takdir ini ya. Allah Ta'ala telah menentukan segala perkara pada makhluknya sesuai dengan ilmunya yang terdahulu dan ditentukan oleh hikmahnya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan atas kehendaknya, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendaknya. Maka semua yang terjadi dalam kehidupan seorang hamba adalah berasal dari ilmu, kekuasaan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak terlepas dari kehendak dan usaha hambanya ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita sebagai makhluk ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita juga memiliki kehendak dan usaha ya. Misalkan contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan bahwasannya sholat itu wajib ya. Allah itu mentakdirkan bahwasannya sholat itu hukumnya wajib. Setiap muslim harus melaksanakan sholat. Nah, sekarang kita sebagai hamba, kita punya kehendak. Seorang hamba mau sholat atau enggak, itu dia punya kehendak. Terserah hambanya itu. Kalau dia mau sholat, dia akan mendapatkan pahala. Kalau dia nggak mau sholat, dia akan mendapatkan dosa ya. Jadi kita melakukan sholat, melaksanakan sholat itu juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Akan tetapi kita sebagai hamba, kita punya kehendak ya. Kita bisa melakukan, kita bisa meninggalkan. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan, percuma nggak melakukan sholat, percuma melakukan sholat, itu kan semuanya udah ditakdirkan sama Allah. Nggak begitu ya. Seorang hamba itu punya kehendak. Terserah dia mau sholat atau enggak. Kalau dia mau sholat, dia akan mendapatkan pahala. Kalau enggak mau sholat, dia akan mendapatkan dosa ya. Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut
ukuran. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan 4 prinsip keimanan kepada takdir ya. Jadi, kita perlu mengetahui bahwa keimanan terhadap takdir itu harus mencakup 4 prinsip. Ya, kalau kita mengaku beriman dengan takdir, dengan qada dan qadar, itu kita harus mengimani 4 prinsip ini. Apa saja itu? Yang pertama, mengimani bahwa Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmunya yang azali dan abadi tentang segala sesuatu yang terjadi, baik perkara yang kecil maupun yang besar, yang nyata maupun yang tersembunyi, baik itu perbuatan yang dilakukan oleh Allah maupun perbuatan makhluknya. Semuanya terjadi dalam pengilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apa saja yang akan terjadi, apa saja yang telah terjadi, entah itu sesuatu yang tersembunyi ataupun sesuatu yang sangat-sangat tampak, baik itu sesuatu yang besar maupun sesuatu yang kecil. Jadi semuanya itu Allah mengetahuinya. Ya. Semuanya itu Allah mengetahuinya. Ya. Nggak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan atau ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kita harus yakin bahwasannya Allah itu mengetahui apa saja yang akan terjadi, apa saja yang sudah terjadi, apa saja yang sedang terjadi. Itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengimani bahwasannya Allah Ta'ala telah menulis dalam Lauhil Mahfudz catatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menulis apa saja catatan takdir itu sampai hari kiamat ya. Sekarang yang terjadi itu sudah tertulis di Lauhil Mahfudz ya, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhil Mahfudz. Kapan nulisnya? Nulisnya sudah lama sekali, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu sudah sejak dulu ya. Semuanya sudah ditulis sampai hari kiamat ya. Itu menunjukkan bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tidak ada sesuatu pun yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi kecuali sudah tercatat di Lauhil Mahfudz. Ya. Kemudian yang ketiga, mengimani bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Kita juga harus mengimani kehendak Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Semuanya terjadi atas kehendak Allah, baik itu perbuatan Allah sendiri maupun perbuatan makhluknya ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu sesuatu kecil maupun sesuatu yang besar, baik sesuatu itu terjadi di langit maupun sesuatu itu terjadi di bumi, baik sesuatu itu kita ketahui, kita lihat, ataupun yang tidak kita ketahui maupun yang tidak kita lihat. Itu semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi misalkan sampai ada daun sengon atau daun yang sangat kecil itu jatuh ke tanah, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nggak ada sesuatu pun yang luput dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kita juga harus mengimani dengan penciptaan Allah. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun yang tersembunyi ya. Ciptaan Allah mencakup segala sesuatu dari bagian makhluk beserta sifat-sifatnya, perkataan dan perbuatan makhluk termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita juga harus mengimani dengan penciptaan Allah ya. Allah menciptakan segala sesuatu yang besar, ada yang kecil, ada yang nyata, ada yang
tersembunyi, ada yang gaib, yang tidak bisa kita lihat. Contohnya jin, itu tidak bisa kita lihat ya. Nah, ciptaan Allah itu mencakup segala sesuatu dari bagian makhluk beserta sifat-sifatnya ya. Jadi kita ini ciptaan Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Nggak cuma badan kita, tapi perkataan kita, perbuatan kita itu juga termasuk ciptaan Allah. Semuanya Allah yang menciptakan. Kita melakukan suatu pekerjaan itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan sesuatu itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semua itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua itu juga sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan semua itu terjadi atas kehendak Allah ya. Semua yang terjadi itu. Jadi gitu. Ya, mungkin Ustadz cukupkan sampai sini pembelajarannya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.